Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami Kau ajar untuk selalu berusaha mengenal Putramu Yesus sebagai Juru Selamat, Penebus, dan Putramu di dunia. Singkirkanlah segala kesombongan, keangkuhan kami, sehingga tak jarang kami menolak Engkau, menolak Putramu, menolak Roh Kudus dalam sikap, tindakan, pikiran, dan perasaan kami. Bantu kami untuk selalu terbuka terhadap Engkau dan Roh Kudus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi kita diingatkan betapa pentingnya terbuka dan terbuka. Betapa pentingnya kritis kita terhadap cara pandang kita, cara bersikap kita terhadap realitas di sekitar kita. Karena tidak jarang kita mengukur orang lain atau sesuatu di luar diri kita dengan kacamata kita sendiri, dengan ukuran kita sendiri. Bantu kami ya Bapa, supaya Yesus yang ditolak di Nazaret itu menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk selalu terbuka dan membuka wawasan seluruh diri kita. Saudaraku yang terkasih, Yesus ternyata ditolak oleh orang-orang Nazaret, tempat dia berasal dan dibesarkan. Karena orang-orang Nazaret merasa mengerti, mengenal Yesus, saudaranya, ibunya, bapaknya, ya. Dan mereka tidak menduga bahwa Yesus bisa berbuat seperti itu. Ya, bisa juga karena iri, bisa juga karena mereka mindset mereka tidak seperti yang mereka bayangkan, ya, tentang Yesus, tentang seorang penyelamat, seorang penebus, seorang yang hebat. Jadi ini juga saya kira pelajaran yang berharga bagi kita, supaya kita mampu dan dimampukan untuk semakin dalam. Karena kita juga bisa bersikap seperti orang Nazaret, kita merasa lebih tahu. Mungkin karena kita sudah lama Katolik, mungkin karena kita sudah mengikuti berbagai macam studi, berbagai macam pengajaran, katekese, dan seterusnya. Juga demikian juga saya sebagai imam, merasa sudah belajar filsafat, belajar teologi, belajar apapun, maka tidak mau belajar lagi. Tidak mau menambah lagi pengetahuan. Ya, bukan hanya pengetahuan, tetapi di sini Yesus mengajak kita untuk bukan hanya sekedar intelektual, rasional, tapi suatu relasi yang lebih dalam aspek emosional, tapi juga dalam aspek rohani. Ya. Jadi ini yang saya kira perlu sungguh-sungguh. Saya pun menyadari itu, betapa kita harus sungguh-sungguh terbuka dan membuka diri. Ya, bahwa kacamata kita ketika kita mengukur orang lain, ketika kita mengukur siapapun juga, ya kita berprasangka karena ada ukuran yang kita pakai, dan kita pakai itu kita terapkan pada orang lain. Ya, nah itu yang sering kali terjadi di masyarakat kita. Misalnya katakanlah orang Katolik menuduh orang Kristen, menuduh orang Islam, menuduh lain agama dengan kacamata saya. Ya, demikian juga yang lain bersikap demikian ketika orang Islam menuduh orang Kristen percaya kepada Tritunggal, ya, Yesus adalah sekedar manusia, itu kan kacamata mereka. Demikian juga ketika orang kita mempunyai penghormatan kepada Bunda Maria, ya orang Kristen ya orang Katolik menyembah berhala dan seterusnya. Jadi kacamata-kacamata ini yang membuat prasangka kita sehingga kita tidak mau bergaul dengan orang lain. Karena kita menggunakan kacamata kita. Kita menggunakan mindset kita untuk kita terapkan pada orang lain. Nah disinilah kita lihat Tuhan mengukur, menilai berdasarkan apa yang dia yakini dan percayai. Ya, itu yang harus kita lihat. Maka Tuhan adil. Jadi Tuhan mengadili saya, mengadili Anda, mengadili orang Kristen, orang Islam, orang non-Kristen, bahkan orang yang tidak beragama sekalipun berdasarkan keyakinan mereka. Tuhan adil dalam segala sesuatu seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu sadar bahwa
prasangka-prasangka kita karena kita mempunyai ukuran-ukuran yang kita lakukan pada orang lain, ya, yang kita terapkan pada orang lain. Nah, disinilah maka prasangka-prasangka itu harus kita hancurkan dengan keterbukaan. Bahwa Tuhan bisa bekerja lewat diriku, lewat orang lain, lewat siapapun juga yang bahkan di luar pikiran kita, ya. Bisa saja lewat macam-macam, lewat benda, lewat alam semesta, lewat binatang, lewat apa saja untuk menyatakan sesuatu kepadaku. Maka keterbukaanku terhadap bimbingan dan karya Allah, terutama dengan melakukan yang baik, segala yang baik yang berasal dari Allah, segala yang indah berasal dari Allah. Ya, meskipun kita tetap harus diskresi yang cukup penting di situ. Itu yang kedua yang harus kita sadari. Yang ketiga, bahwa di kita sendiri sebagai orang Katolik, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak cukup hanya tahu, ya. Kita tidak cukup hanya mengenal, ya, mengerti, membaca kitab suci, membaca buku-buku rohani, ya, membaca tulisan-tulisan karangan orang-orang kudus Karmel atau siapapun juga, ya. Atau kita pengetahuan kita itu sangat sempit gitu loh, ya, sangat sempit. Nah, maka kita harus masuk ke tingkat yang lebih dalam, bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi masuk ke kedalaman, ya, masuk ke dalam aspek afeksi, menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat. Sahabat itu tidak cukup hanya di kepala, tapi ada relasi hati ke hati, relasi personal, relasi kedalaman, mengenal tahu, ya, lebih dalam, ya. Jadi mengenal lebih dalam dari hati yang terdalam. Jadi kita tidak cukup tahu orang itu dari aspek luarnya, tetapi dari aspek batinnya, pergulatannya, perjuangannya, ya, keterbatasannya, kerapuhannya, ya. Dan itulah yang harus kita lihat, bahwa Yesus bahkan menyebut kita sebagai sahabat. Nah, ini suatu yang luar biasa. Yesus menyebut kita sebagai sahabat, ya. Dan kita, apakah kita juga menyebut Yesus sebagai sahabat? Ya, bisa iya, bisa enggak, ya. Kalau kita tahu bahwa memang Yesus selalu sahabat bagi kita, dan dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, sekecil apapun, sejahat sedosa kita apapun, ya. Meskipun kehadirannya seringkali terhambat oleh karena sikap-sikap kita tadi itu, yang dosa, yang prasangka, yang praduga, yang prejudice dan seterusnya. Ya, jadi sekali lagi kita memasuki level-level pergaulan keakraban kita dengan Tuhan. Dan lebih dalam lagi adalah seperti dikatakan Yesus adalah bahwa engkau mengabdi aku dalam roh dan kebenaran. Jadi kita mencari kebenaran, kebenaran yang sejati. Jalan yang lurus itu jalan kebenaran. Jalan yang sesuai, yang membawa saya bukan hanya di dunia ini, tetapi membawa saya kepada keselamatan, keabadian. Ya, kebenaran itu tidak hanya di dunia ini. Apa yang kita lihat, apa yang kita pandang, apa yang kita rasakan, ya, nampaknya benar. Tapi apakah itu membawa saya kepada keabadian, kekekalan, ya. Mungkin orang tahu hidupku, masa depanku dan seterusnya. Apakah pengetahuanku tentang diriku, orang tahu tentang diriku dan aku tahu tentang segala yang di dunia ini juga membawa saya kepada kebenaran, pada keselamatan, keabadian? Belum tentu, ya. Belum tentu. Misalnya orang-orang tertentu yang, dalam maaf lah, katakanlah orang kejawen gitu misalnya, dia tahu banyak tentang banyak hal, tentang dunia gaib, dunia mistik, dunia macam-macam. Tapi pertanyaannya, apakah pengetahuan kita itu, pengetahuan itu tentang alam semesta, tentang kepercayaan, tentang keyakinan membawa saya kepada keabadian atau tidak? Ya, atau hanya sekedar pengetahuan esoteris yang membuat saya tahu banyak hal. Tapi apakah saya itu membawa saya kepada keabadian, membawa saya kepada kebersatuan dengan Allah? Jangan-jangan tidak, ya. Nah, ini juga kita harus kritis, ya, terhadap segala bentuk-bentuk aliran-aliran kepercayaan yang di mana-mana ada. Sekali lagi, apakah sungguh-sungguh membawa saya kebersatuan dengan Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang kuasa? Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita memasuki dunia batin itu, yang ke dalam itu. Apa yang harus kita lakukan? Ya, harus kita lakukan apa? Ya, jadi kita tidak cukup hanya tahu, mengenal, tetapi mengenal dengan batin, panca indera batin. Ya. Maka Paulus mengatakan, hendaklah kalian memiliki pengetahuan yang benar,
pengertian yang benar tentang keselamatan itu. Nah, Yesus keselamatan ini apa? Keselamatan itu menurut Yesus adalah percaya kepada Allah yang mengutus anaknya. Ya, percaya kepada Allah yang mengutus anaknya, karena Allah yang mengutus anaknya menyelamatkan kita, membawa kita kepada keselamatan abadi, kebersatuan kembali kepada Allah, sangkan paraning dumadi. Kita kembali kepada Dia yang menciptakan aku. Dan ini merupakan sesuatu yang harus kita pegang. Yang harus kita pegang, yang harus kita hayati, yang harus. Nah, untuk masuk ke sana kita harus apa caranya? Ya, menurut saya ya belajar kitab suci. Kita membaca sabda Allah. Ya, di situ kita tahu bagaimana Tuhan membimbing menuntun bangsa Israel dalam jatuh dan bangun, dalam dosa dan keselamatan, dalam kebaikan yang Tuhan berikan, dan Tuhan tetap setia dengan mengirim putranya Yesus ke dunia untuk menyelamatkan saya, menyelamatkan kita, menyelamatkan dunia. Ya, kalau Tuhan menyelamatkan saya juga harus membawa orang lagi percaya kepada Yesus. Ya, nah itu. Jadi itu percaya kepada Allah yang mengutus Yesus Kristus sebagai juru selamat. Semoga kita masuk di dalam misteri itu. Jadi membaca kitab suci, belajar kita hening, belajar kita diam, belajar kita mendengarkan suara Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hati kita. Dan kita mendengarkan suara kebaikan, selalu melakukan hati nurani, lakukan yang baik, hindari yang jahat. Ya. Lalu itu semua, dan katakanlah dalam aspek tertentu cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama manusia. Jadi ukurannya ke sana, saudaraku. Sejauh mana saya mencintai Allah yang benar itu dengan sungguh-sungguh, dengan setulus hati. Sejauh mana saya mencintai orang-orang yang berada di sekitar saya. Entah Anda suami, istri, apapun juga mereka. Atau orang-orang yang tidak seagama dengan saya. Siapapun juga. Ya. Nah, kita tidak bisa merasa bahwa apa namanya yang kita imani itu adalah satu-satunya yang menyelamatkan saya. Bisa saja. Jadi Tuhan membuka mata saya, ya, membuka mata saya lewat orang-orang lain juga. Ya, jadi cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Cinta kepada sesama diwujudkan dengan cinta kepada Allah. Ya, semoga kita lebih dalam mencari Tuhan. Maka Yesus mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah. Dan kalau kita mencari dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan membukanya kepada kita semua. Tuhan memberkati Anda semua. Sehingga kita dibuka dosa, dibuang segala dosa, dibuang segala hambatan. Dan kita mengenal Sang Sabda, Sang Allah dalam diri Yesus. Tuhan memberkati Anda semua dan memberkati kita semua. Terutama dalam pandemi ini, tetap percaya dan yakin Tuhan melindungi dan menjaga kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.